Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keberagaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang ketujuh, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Dan yang kedelapan, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Ayo berlatih. Saksikanlah iklan layanan masyarakat yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Isilah kolom berikut ini setelah kamu selesai menyaksikan penampilan teman-temanmu. Nah, di sana terdapat kolom ya. Ada kelompok kata kunci dalam iklan, kemudian contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan, serta makna keberagaman yang terdapat dalam iklan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk kata kunci dalam iklan yaitu indahnya keberagaman dan berbeda itu indah. Contoh keberagaman yang terdapat dalam iklannya, terdapat keberagaman agama serta keberagaman suku bangsa. Mana keberagaman yang terdapat dalam iklannya yaitu keberagaman tidak menjadi penghalang persatuan dan kesatuan. Refleksi. Apakah aku sudah memberikan kontribusi bagi kerja kelompokku? Apakah aku sudah menampilkan iklan kelompokku dengan penuh percaya diri? Apakah yang akan aku lakukan agar kerja kelompok menjadi jauh lebih baik? Manakah yang lebih baik, bekerja sendiri atau bekerja dalam sebuah kelompok? Berikan pendapatmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk jawaban nomor 1 dan yang kedua, itu jawaban bisa disesuaikan oleh siswa ya dalam menuliskan informasinya, karena setiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda. Kemudian untuk yang ketiga, salah satunya yaitu dengan ikut bermusyawarah atau berdiskusi, serta tidak memaksakan kehendak jika pendapat kita tidak disetujui oleh teman. Dan yang mana yang lebih baik bekerja dalam sebuah kelompok ya, karena dengan cara bekerja dalam sebuah kelompok kita dapat saling bertukar pendapat dan ide dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ayo berlatih. Dalam sebuah kelompok kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Apakah kelebihan bekerja seorang diri? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, lebih serius dalam bekerja. Yang kedua, lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Kemudian, sebutkan kekurangan bekerja seorang diri. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Pekerjaan lebih lama terselesaikan. Yang kedua, bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Yang ketiga, kurangnya interaksi antar sesama. Dan yang keempat, kurangnya tambahan wawasan. Lalu apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok?
Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Meningkatkan informasi dan pengetahuan. 2. Meningkatkan ragam pandangan. 3. Meningkatkan penerimaan atas suatu solusi. Dan yang keempat, meningkatkan tingkat kinerja. Kemudian sebutkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Yang pertama, alternatif solusi yang bisa kamu berikan adalah 1. Perbedaan pendapat. Yang kedua, sulitnya mengambil keputusan. Dan yang ketiga, terdapat anggota yang memiliki tujuan khusus. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah membuat motif batik di selembar kertas gambar A4. Jika belum selesai dengan pewarnaannya, selesaikanlah pekerjaanmu. Cari tahu tentang makna motif batik yang kamu buat. Jika motif batik tersebut merupakan hasil karyamu sendiri, jelaskan pula makna motif batik yang terkandung di dalamnya. Setelah selesai, presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Ayo menulis, sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama ada teknik canting tulis, yang kedua teknik celup ikat, yang ketiga teknik printing, dan yang keempat teknik kolet. Lalu sebutkan macam-macam motif batik Nusantara. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Motif kawung, 2. Motif tiga negeri, 3. Motif Jombang, 4. Motif Megamendung, dan 5. Motif sulur anggrek. Kemudian, apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme, 2. Identitas bangsa di mata internasional, 3. Alat pemersatu bangsa, 4. Sebagai ikon pariwisata, 5. Menambah pendapatan nasional, dan 6. Memupuk sikap toleransi. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai dukungan pada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.